alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ikhwan akhwat, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa meneruskan kajian sorob tasrif Tuan Hasan di kajian jilid 2. Di jilid 2 masih tasrif mudhoaf, tasrif pertama ya. Dimaksud tasrif mudhoaf itu tasrif yang memang fiilnya itu ada huruf sejenis. Maka di sini diberi contoh farro. Nah, PR-nya menulis ini farro dan menulis satu di antara contoh-contoh di amsilah di halaman 9. Oh, apapun itu silahkan ya. Karena ini wazannya itu fa'ala yaf'ilu, farro yafirru. Paknya jadi kasroh yafirru karena wazannya fa'ala yaf'ilu. Karena nanti di bab-bab berikutnya ada juga bukan fa'ala yaf'ilu ya. Bukan hanya fa'ala yaf'ilu. Nah, mulai dari sekarang ini banyak kaidah-kaidah ya. Kaidah-kaidah yang disodorkan oleh Tuan Hasan untuk menjelaskan bahwa dalam kaidah-kaidah sorob atau iklal atau idgham itu dibahas, dikupas tuntas oleh beliau. Contohnya di halaman 9. Ini kaidah yang ke-11 yang kemarin kita bahas tentang idza tajanasa harfani fi kalimatin wahidatin. Apabila ada dua huruf yang sejenis dalam satu kata. Yang pertama huruf kembar itu ya, yang sejenis itu, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, kalau begitu berarti wajib idgham tanpa syarat. Contohnya di masdar fa'lan, farron yang kemarinnya. Ini kaidah ke-11 farron, fa'lan, fa'lan. Nah, kalau ini farron. Tuh kan sama. Apabila ada dua huruf yang sejenis, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat, maka yang begini wajib di idgham gitu. Di idgham, dimasukkan. Maka dari situ muncullah farron. Karena huruf yang ini begini. Karena ini masdar yang ini ya. Ini masdar. Tasrif masdar. Farron, fa'lan, wazan fa'lan. Nah, itu yang kemarin yang ke-11 ya. Nah, sebelum masuk ke 12, lihat halaman 10. Kita baca dulu yang halaman 8. Biar mungkin ya. Bareng-bareng. Farro yafirru farron wa firaron. Baik. Bareng-bareng 1 2 3. Farro yafirru farron wa firaron. Farrun mafrurun. Firra la tafirra. Mafirrun mifarrun. Furra yufarru. Tasrif fi'il madi maklum. Farra, farru, farrat, farrata, farorna, karorta,
farortuma farortum, farorti farortuma farortunna, farortu farorna. Langsung ke majhulnya, tasrif fi'il madi majhul. Furro furro furru furrot furrota furirna furirta furirtuma furirtum furirti furirtuma furirtunna furirtu furirna. Tasrif fi'il mudhari ma'lum. Yafirru yafirrani yafirruna tafirru tafirrani yafrirna tafirru tafirrani tafirruna tafirrina tafirrani tafrirna afirru nafirru. Tasrif fi'il mudhari majhul. Yufarru yufarrani yufarruna tufarru tufarrani yufrarna tufarru tufarrani farruna tufarrina tufarrani tufrarna ufarru nufarru. Tasrif fi'il amr. War firro 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 firru firri firro ifrirna. Nah ya cirian ifrirna ya. Terus tasrif fi'il nahi. La tafirro la tafirro la tafirru la tafirri la tafirra la tafrirna. Jadi terbuka yang domir antunna dua-duanya. Beres tasrif fi'il. Sekarang ke tasrif isim. Tasrif masdar. Farron farraini farratin firaron firaraini firaratin. Tasrif isim fa'il. Farun farrani faruna farratun farrotani farratun. Tasrif isim maf'ul. Mafrurun mafrurani mafruruna mafruratun mafruratani mafruratun. Tasrif isim zaman wa makan. Mafirrun mafirrani mafarru. Tasrif isim alat. Mifarrun mifarrani mafarru. Ini yang kemarin ya, hanya mengulang saja karena kemarin alhamdulillah sudah saling store ya, tapi terus diulang-ulang, di murojaah kembali. Baik, kita lihat ke kaidah ya, ke kaidah. Kaidah kemarin berarti di mana? Di masdar. Di masdar kemarinnya. Kaidah kemarin itu di masdar. Yang nomor 11 yang itu tuh farron, diidogomkan tanpa syarat. Kenapa tanpa syarat? Karena yang pertama itu sukun, yang kedua itu berharokat. Fa'lan farron, diidogomkan farron gitu ya. Itu yang pertama, dalam artian kalau disambung dengan sebelumnya yang ke-11 itu ya. Kaidah ke-12. Nah ini lumayan panjang ini ya, lumayan. Kita baca dulu ya. Nanti harusnya kita tulis kembali ini. Baik, kita baca yang 12. Ikuti saya. Idza waqa'a fi kalimatin wahidatin
harfani mutaharrikani min jinsin wahidin wa ma qablahuma mutaharrikun au harfu maddin wajabal idghamu bihadfi harakatil awwali minhuma nahwu farara ala wazni fa'ala wa farirun ala wazni fa'ilun sukkinatir ra'ul ula bihadfil harakati fasara farra wa farun thumma udghimatir ra'ul ula bithaniyati fasara farra wa farun. Temul mengaos terjemahna tah. Berbaris itu berharokat ya. Jadi kalau ada apa? Dalam satu kata ya. Dalam satu kata ada dua huruf yang berbaris tapi sejenis. Maksudnya itu hurufnya sama. Terus atau nah, jadi keduanya itu berbaris, berharokat atau mad tabi'i ya, huruf mad. Terus nah, sama dengan yang awal, yang kemarin wajib idgham. Cuman kalau kemarin bila syartin tanpa syarat. Yang sekarang teruskan. Nah, jadi syaratnya ini jadi sebelum mengidgham buang dulu harokat huruf pertama karena kan dia sejenis. Maka dibuang harokat, maksud dibuang harokatnya jadi sukun. Terus nah, satu faroro wazannya itu fa'ala. Berarti fa'ala fi'il apa? Fi'il madi. Faroro fi'il apa? Fi'il madi. Kemarin masdar, sekarang fi'il madi. Terus panjang farirun. Nah, yang kedua farirun wazannya itu fa'ilun. Fa'ilun dia sigoh apa? Isim fa'il. Jadi ada dua di satu kaidah ini, satu fi'il madi, dua isim fa'il. Isim fa'il. Terus nah, barisnya dibuang, jadi tidak ada harokat, jadi itu sukun dimatikan. Terus Pak gitu Pak.
Nah, farro dan farrun. Farrun. Terus nah, jadi ya proses idgham yang ini ya. Sekarang fiil madi fa'ala yaitu farro. Kedua isim fa'il fa'ilun yaitu farun. Nah, ini ada asalnya. Jadi ada asalnya proses idgham nanti ya. Nah, biar gampang lihat. Yang pertama dia itu asalnya itu faroro karena wazan fa'ala. Ini kaidah ya, kaidah kan ini asalnya itu adalah faroro. Kalau ini asalnya fa'ilun, farirun. Nah, kembalikan ke sini. Kembalikan ke asal ini ya. Farro kan fi'il madi, asalnya apa? Ke sini kan. Fa'ala berarti faroro. Kalau fa'ila fariro. Tapi kan ini wazan fa'ala yaf'ilu kalau farro itu. Nah, kemudian berarti lihat, ini kan dalam satu kata ada huruf yang sejenis dan berharokat. Nah, ini kan sudah, ini berlaku. Yang kedua, farun, asalnya farirun. Dua hurufnya sejenis sama dalam satu kata, tapi ini huruf mad sebelumnya. Nah, ini huruf mad, farirun. Kan sudah berlaku nih. Kalau ada dalam satu kalimat dalam satu kalimat ada dua huruf yang sama, sejenis, mau huruf apapun. Kemudian dua-duanya yang pertama berbaris atau yang kedua ada huruf mad sebelumnya. Nah, maka caranya kata Tuan Hasan idghamkan. Nah, idghamkan. Tapi kan diidghamkan tidak bisa langsung. Kalau yang kemarin yang masdar kemarin yang fa'lan. Kemarin ya, fa'lan kan farron. Ini memang aslinya sukun. Fa'lan kan farron aslinya apa? Farron kan jelas ini mah tanpa syarat. Nah, ini juga nanti kesinikan. Tapi ada syarat. Ini mah tidak ada syarat. Yang pertama sukun aslinya kan. Yang kedua berharokat. Hari ini mah dua-duanya berharokat tuh. Apapun harokatnya. Nah, maka syaratnya apa? Sukunkan. Bahasanya buang harokat. Kalau buang harokat kan berarti huruf yang pertama buang harokat. Jadi nah gitu kan ya. Kan dibuang. Ini juga sama buang harokat. Buang. Tapi kan kalau sebatas buang tidak boleh. Harus ada sukun. Jadi gitu. Itu mengidgham namanya. Kaidah yang jarang-jarang dipahami ini ya. Oh, berarti farro itu asalnya kembalikan ke awal. Faroro. Wazan fa'ala. Farun asalnya farirun. Karena wazannya fa'ilun. Kembalikan semua ke sini. Jadi ini kuncinya di sini.
Nah, setelah dibuang ya, harokat yang pertama, huruf yang pertama dibuang, nah baru idgham berlaku. No, seperti ini kan? Farron asalnya farron. Berarti idgham kan? Idgham menjadi farron. Terus saya idgham, lebur idgham teh. Nah, ini juga sama farro. Udah kalau sudah seperti pasti diidgham. Farro. Tuh, ini kan. Nah, yang ini farun jadi farun. Sama itu. Nah, proses idgham teh kieu. Berarti kieu farro asluhu faroro ala wazni fa'ala. Ya. Kemudian sukunkan sukinatir ro al ula, sukunkan ro yang pertama, fasoro farro, maka jadilah farro gitu. Itu ke bahasa Tuan Hasan nantinya itu di idgham. Di halaman berikut ada judulnya al idgham, ada kan ya? Nah, al idgham teh gitu. Farro asluhu faroro ala wazni fa'ala. Nah, kan di situ ada kan ya? Tapi ini dulu paham. Kalau pahami, kalau sudah paham bisa ke sana. Jadi kaidah ke-12 ini ya. Kaidah ke-12. Jadi semuanya puluhan kaidah ternyata ya. Kenapa kalau ini harus ada istilah yang diidghamkan? Karena ini kan mudhoaf. Mudhoaf itu hurufnya sejenis, kembar. Makanya kalau kembar harus digabung gitu. Harus diidgham namanya. Idghamkan, leburkan. Leburkan. Baik, ada pertanyaan? Hiji-hiji wae nu kieu mah nya. Baik, supaya paham langsung ke idgham. Ikuti saya. Yang halaman 11. Farro, karena sedang membicarakan farro. Ikuti saya. Farro asluhu faroro. Saya ulang. Farro asluhu faroro ala wazni fa'ala. Diulang. Farro asluhu faroro ala wazni fa'ala. Farro asluhu faroro ala wazni fa'ala. Sukkinatir ra'ul ula bihadfil harakati li ajli syartil idghami fasara farra thumma udghimatir ra'ul ula fithaniyati fasara farra. Baik, saya terjemahkan langsung ke yang barusan. Tinggal farro, ya lihat. Farro, nah yang ini. Asluhu faroro ala wazni fa'ala. Jadi asalnya faroro. Nah, sukkinatirro. Nah, sukkinatirro ula. Nah, sukkinatirro ula bihadfi harokah. Nah, dengan dibuang harokat. Kan sukunkan karena dibuang harokat. Kenapa? Nah, kenapa disukunkan? Li ajli, karena syartil idgham, syarat idgham. Jadi pertanyaannya kenapa ini dibuang? Karena syarat idgham. Sedangkan yang ini
tanpa syarat, bila syartin atas tidituna, farron tidituna, supaya bisa ada proses idgham. Kan faroro tidak bisa diidgham. Makanya di tasrif fi'il madi mana yang masih muncul faroro? Tasrif fi'il madi yang mana? Domir yang mana? Yang mana sok langsung? Faror nah. Nah, kan muncul lagi. Farro. Tasrif kan? Farro. 1 2 3. Farro. Farro, farru, farroj, farrota. Nah, kalau ini memang tidak ada idgham yang ini. Kenapa tidak ada idgham? Karena wazan fa'al na jelas. Kenapa tidak bisa diidgham? Ada yang tahu? Sebelum farorna apa? Sebelum faror farrota wajan apa ini? Fa'alta fa'al apa? Fa'alat, terus tuh lihat fa'alata, yang ini wazan apa? Tuh, ada beda. Bedanya di mana? Sudah kelihatan aslinya. Lihat di sini lamnya berharokat. Kalau yang ini lamnya tuh. Kalau ini berharokat jika tadi faroro, maka kalau dua yang berharokat kan ini sama, kan di ain dan lam. Fa'ala kan di ain dan lam ya. Ain dan lam. Kalau ain dan lam harokat, ya berarti teorinya tadi sukunkan. Ro yang pertama. Nah, jadi apa? Fa'lata. Fa'lata gitu kan? Kan sukunkan. Atau kalau tidak ke sini dulu farrota gitu. Farrota. Kan gitu. Kalau di sini kan faro asalnya ya sama dengan apa? Faro. Nah, gitu kan asalnya. Farorota, fa'alata, sama kan ya? Fa'alata, farorota. Ini kenapa tidak farorota tapi farrota? Karena apa? Karena ini apa? Dua-duanya berbaris, maka ro yang ini dibuang ya gitu. Kemudian di idgham. Jadi apa? Farrota. Kalau yang ini tidak mungkin disukunkan si ganu iya ta. Tidak mungkinnya kenapa? Bukan alasannya. Karena ain dan lam dua-duanya berharokat. Kalau yang ini ain dan lam, justru lam itu sukun. Kalau sukun kembalikan ke asal. So kebayang kalau ini disukun, jadi kumaha? Fa'al tuh, tidak mungkin. Fa'al jadi hese tuh. Karena tidak bisa, maka muncul kembali fa'al na, faror na. Ke anta, ini kan hunna. Ke anta itu berarti fa'al ta. Dua-duanya berharokat tidak? Tidak, karena yang lam ini sukun. Oh, berarti berlaku sama dengan ini. Berebet maka itu faror ta, faror na, faror ta, faror. Teruskan. Terus. Kenapa tidak seperti yang di atas? Karena ini sukun. Kan tadi harus berharokat. Maka kembali ke yang tadi sambil dilihat ya.
sambil dilihat. Farro, baca asluhu faroro. Terus ala wazni fa'ala, beres. Agar bisa proses idgham, maka sukinatir ra'ul ula, sukunkan ro pertama dengan cara apa? Bihadfil harokat, dibuat bihadfil harokat. Kenapa? Li ajli syartil idgham, dikarenakan syarat idgham. Terus fasoro farro, ya, fasoro farro. Nah, sama kan ya? Tumma udghimat ra'ul ula fistaniyah. Kemudian idghamkan ro yang pertama ke yang kedua. Kenapa diidghamkan? Karena ini sudah sukun. Sudah sukun. Fasoro farro. Nah, gitu itu. Gitu ya sampai itu. Andaikan nanti kita bisa mengi'rab yang barusan, kalau bahasa awal tadi bahasa kita, kalau bahasa ini bahasa kitab. Pada bahasa kita bahasa kitab. Ai gagah nama bahasa kitab, gagah namanya. Ulangi. Farro asluhu faroro ala wazni fa'ala. Nah, beres. Langsung sukinatil ra'ul ula bihadfil harokat. Kenapa? Li ajli syartil idgham. Beres. Terus fasoro farro. Terus summa udgimatir ra'ul ula ila tsaniyah. Masukkan idghamkan ro pertama ke yang kan sudah sukun. Diulang. Summa udghimatir ra'ul ula tsaniyah. Terus fasoro farro. Itu sakadinya dari handapna kita farrota nu handapna. Soro menjadi farro sami farru. Ulang. Biar kita mutkin. 1 2 3. Farro asluhu faroro ala wazni fa'ala. Sukinatir ra'ul ula bi hadfil harakati li ajli syartil idgham. Fasoro farro. Beres. Terus ketiga, summa udgimatir ra'ul ula fisaniyati. Terus fasoro farro. Berarti berapa langkah? 1 2 3. Itu bahasa Arab, bahasa keren. Kitab. Kalau bahasa gampang kia farro asalnya faroro, atas wazan fa'ala. 1. Kemudian sukunkanlah ro yang, kenapa kita ingin menyukunkan ro pertama? Ingin diulang. Kemudian sukunkan ro yang pertama dengan gitu agar proses idgham, maka jadilah farro. Ketiga, setelah farro bagaimana supaya jadi begini? Kemudian idghamkan ro yang pertama yang sudah sukun ini ke ro yang
dua, maka jadilah. Nah, gitu. Pahami dulu bahasa Indonesia. Ini nanti berlaku ke yang lain-lainnya. Bahasa Indonesia dulu. Farro asalnya faroro. Wazan fa'ala. Satu, dua. Dari sini ke sini nih. Sukunkan ro. Nah, pertanyaannya, kenapa kita mau menyukunkan ro yang pertama? Nah, karena proses idgham. Ari masdar kan tidak masdar mah. Asli kan ya? Nah, baik. Diulang, kemudian sukunkan ro yang pertama. Maka jadi farro. Dua. Langkah ketiga. Setelah ini ro pertama idghamkan. Idgham ke ro kedua, maka jadilah farro. Nah, ini mantap yang ini ya. Karena ini sudah memang luar biasa. Ini kaidah ya. Sampai situ nanti ya. Itu dihafalkan sampai situ. Kalau yang di bawah saya bacakan saja. Wa kadzalika bukan ila harusnya. Atau wa kadzalika ila farrota. Demikian juga sampai farrota. Yang ini nih. Yang ini kan farro sampai farrota ya. Farro. Farro terus farru terus farrot terus farrota terus sampai sini kan itu kadzalika ila farrota sampai sini sampai domir apa ini huma huwa huma hum hiya huma sampai sini. Wa kadzalika dan demikian juga ila sampai farrota sampai ini titik. Amma farorna tuh. Saya pakai yang biru ya. Wa amma ada pun farorna lihat. Adapun farorna mana tadi teh? Ila farorna, jadi kita ringkas. Tuh ke sini ya. Nah, sampai farorna. Nah, lihat. Mana-mana? Fala yajuzul idghamu. Maka tidak boleh idgham. Tuh. Yang biru ini tidak boleh idgham. Yang biru. Kalau yang merah wajib idgham, yang merah itu. Lihat, saya tuliskannya biar paham. Yang ini, yang biru ini tidak boleh idgham. Yang ini. Nah, yang ini wajib idgham. Wajib idgham. Inilah kecerdasan Tuan Hasan. Maka ahli-ahli sorof itu tidak lepas dari ini hari ini. Tidak mungkin lepas dari ini. Karena penelaahan beliau itu luar biasa ya. Mengumpulkan sampai-sampai bisa membahasakan yang barusan. Fala yajuzu fihima fala yajuzul idgham, tidak boleh idgham. Kenapa? Tuh, li sukunil harfi tsani. Ini alasannya. Kenapa tidak boleh idgham? Kenapa tidak boleh idgham? Pertanyaannya, li di situ karena sukunnya huruf kedua. Sukunnya huruf kedua. Fa'al
Fa'al na, fa'al ta, semuanya sukun. Kalau sukun tidak boleh idgham. Kenapa tidak boleh idgham? Ya memang tidak boleh. Mau diidgham bagaimana? Jadi falna, fa'al, fa'al gitu ya. Kan tidak boleh. Maksud tidak boleh diidgham itu ya memang ini asli. Nah, idgham, ini ingat ilmu yang sedang kita bahas adalah idgham. Idgham bigunah, idgham bila gunah. Sanes. Idgham biguna bila guna mah dalam dua kata. Dua kata ini mah satu kata. Ya, satu kata. Baik, itu saja, jangan banyak-banyak ya. Yang di bawah yafiru beda. Pokoknya kita coba beri stabilo yang dari barusan. Farro asluhu faroro sampai 2 baris. Nah, ini wajib hafal ya. Beri angka 1 2 3. Beri angka 1 2 3. Yang ini nih, 1 faroro, 2 farro, 3 farro gitu. Faroro 1, kemudian farro 2, 3 farro, 3 langkah. Dalam mengidgham fi'il farro itu tidak 3 langkah gitu. Nanti PR-nya begini. Ini cukup dihafalkan saja ya. Tapi nanti bisa mengungkapkan dengan bahasa kita. Bukan hanya dengan bahasa Arab. Ari teu ngarti mah da anggar we. Ya. Jadi farro asluhu faroro ala wazni fa'ala. Terus cong terjemahkeun naon? Duka. Daun tong. Yang penting paham dulu. Farro itu asalnya faroro, wazan fa'ala. 1. Kedua, supaya jadi begini bagaimana? Sukunkan huruf yang pertama jadi farro. Ketiga, supaya begini bagaimana? Idghamkan. Kenapa disukunkan langkah kedua? Karena ingin proses idgham. In proses idgham. Alhamdulillah. Cekap tong seurtingnya. Iji weh. Dipahami ya. Baik, terakhir kita baca bareng-bareng. Farro asluhu faroro. 1 2 3. Farro asluhu faroro ala wazni fa'ala. Itu penggal. Silakan. Penggal garis ini ya. Diulang. 1 2 3. Farro asluhu faroro ala wazni fa'ala. 1. Teruskan. Sukinatir ra'ul ula bihadfil harokati li ajli syartil idghami fasara farro. Penggal. Nih ya, penggal. Teruskan. Summa udgimatir ra'ul ula fis tsaniyati fasara farro. Penggal. Ini ketiga. Tos beres. Jadi menghafalnya begitu ya. Tulis kembali, PR ini tulis kembali di buku, tapi dijadikan 3 baris. Bisa ya? Farro titik 2 asluhu faroro ala wazni fa'ala titik. Koma. Kemudian baris kedua sukinatir ra'ul ula bihadfil harokati li ajli syartil idghami koma fasoro farro 2. Itu 2 baris. Baris ketiga summa udghimatir ra'ul ula fis tsaniyati fasoro farro 3. Dah cukup itu. Tidak usah kadalika itu nanti dengan bahasa kita. Demikian juga farro, farru, farrot hingga farrota. Adapun farorna sampai farrot itu tidak boleh diidgham. Cukup 2 saja.
2 baris maksudnya. Baik, itu saja untuk sesi pertama. Kita istirahat ya 10 menit untuk masuk ke kajian Ajurumiyah. Ada pertanyaan sebelum istirahat? Baik, tidak ada. Berarti hafalkan satu tasrif yang tadi usul dan furu ya. Itu dihafalkan terus, mudah-mudahan mungkin. Kemudian masuk ke sini, ini hafalkan cara mengidgom, namanya idgom. Proses idgom, bukan iklal, beda lagi ya. Tasrif mudoab full yang semua tadi ya. Yang saya seperti yang kemarin itu, tasrif mudoab, usul dan furu. Yang kedua idgom, mengidgom fiil farro, mengidgom fiil madi. Ini fiil madi yang ini. Ini fiil madi, mengidgom fiil madi. Kalau yafiru itu idgom. Ini idgom semuanya. Jadi sekarang istilah idgom. Kenapa ada istilah idgom? Karena hurufnya ganda. Nanti banyak istilah ya. Ada idgom, ada nakal dipindah dan lain sebagainya. Ayo deh mangga. Baik, kalau tidak ada kita masuk lagi jam 9.15 10 menit. Alhamdulillah.